Salib, bagi sebagian orang, ini merupakan bagian daripada kehinaan. Tetapi, bagi kita yang mengerti makna daripada salib, ini adalah sebuah pengorbanan dan bentuk kasih yang tak ternilai. Biarlah kiranya salib menjadi satu sukacita bagi kita, karena itu merupakan satu tanda bagaimana kita diselamatkan. Seharusnya kitalah yang di sana, tetapi Yesus di kayu salib merupakan satu bentuk kasih, telah menggantikan kematian kita selamanya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Satu sukacita bagi kita ketika pada saat ini kita masih bisa merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkhusus ada satu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri melalui mendalami firman Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan yang akan kita dalami melalui pendalaman sekolah Sabat dengan judul besar kita Korintus 1 dan 2 Korintus, dan kita telah tiba di pelajaran yang kedua di mana judulnya adalah pekabaran salib, dan judul ini akan dikupas lebih dalam. Sudah bersama dengan kita hamba Tuhan Pendeta Rio. Shalom Pendeta. Shalom Sarmika. Bapak Ibu pemirsa, kita membuka pelajaran kita, pelajaran yang kedua, pekabaran salib. Ayatnya tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita membuka buku kita atau Alkitab kita 1 Korintus 1 ayat 18. Di sini kita akan melihat dua pernyataan yang berbeda. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Curahkan kiranya Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami, sehingga kami mengerti, dan ini membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ini berbicara tentang pekabaran salib ini Pendeta. Dan pekabaran salib ini, penulis ini mengkhususkan ke jemaat atau Korintus pada saat itu. Nah, kita perlu mengetahui sedikit apa sebenarnya filosofi tentang salib? Karena pada saat sekarang ini kalau kita tahu salib, oh Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Sudah, sebatas itu saja. Nah, apakah ada poin-poin tertentu yang perlu kita ketahui pada saat ini? Apa itu filosofi tentang salib? Baik, berbicara tentang pelajaran kita pada saat ini berbicara tentang betapa pentingnya salib. Oke. Tapi kalau kita kembali kepada abad pertama, ya, Masehi itu, ini berbicara tentang salib ini adalah sesuatu yang sifatnya menjadi satu ketakutan bagi orang Yunani ataupun Romawi pada saat itu. Kenapa? Karena bagi mereka tanda salib itu berarti kematian yang kejam, kemudian ini berbicara tentang hukuman yang berat, dan yang lebih besar lagi adalah salib itu menunjukkan rasa malu, ya, karena orang yang disalibkan itu pada dasarnya adalah mereka yang secara, maksud saya apa yang terjadi masa lalu itu adalah mereka orang-orang yang notabene-nya adalah orang-orang yang jahat di mata masyarakat pada saat itu. Jadi salib itu merupakan satu lambang betapa jahatnya orang yang akan disalib itu dan betapa berdosanya orang yang berada di salib itu. Jadi salib di abad yang pertama itu bagi orang Yunani ataupun Romawi itu sesuatu hal yang menakutkan bagi mereka, karena itu melambangkan seseorang yang disalibkan itu adalah seorang yang jahat dan menjadi
Contohnya mungkin sampah di masyarakat Dipermalukan, atau dipermalukan seperti itu, dan itu membuat keluarga juga malu karena kalau seandainya ada salah satu anggota keluarga mereka disalibkan, itu artinya keluarga orang itu juga malu atas apa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi konteks ini kalau kita berbicara tentang pelajaran kedua ini konteksnya adalah tidak hanya kepada orang Israel pada saat itu, tetapi pelajaran ini juga menekankan tentang bagaimana cara pandang dari orang Yunani, terkhusus sehubungan dengan salib. Ya, jadi salib itu di masa itulah salah satu tanda yang bisa kita katakan suatu hal yang negatif, ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya salib itu sudah ada sebelum zamannya Korintus pada saat itu ya. Sebelumnya itu jauh sudah ada salib. Baik, menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita bicara sejarah ini, Paulus yang berbicara kepada Korintus pada saat itu, jemaat di Korintus. Pasti ada satu masalah. Kenapa sempat Paulus membawa informasi terkait tentang salib? Pasti ada masalah di jemaat Korintus pada saat itu. Nah, apa sebenarnya masalah di jemaat Korintus sehingga pekabaran salib ini diangkat lagi oleh Paulus, dan apa relevansinya dengan sekarang ini? Apakah kita ini cukup hanya belajar sejarah atau memang ada poin yang tak terputus sampai sekarang itu masih berlaku? Bagaimana ini pendeta? Oke, jadi konsep salib itu penting karena konsep orang di zaman abad pertama itu adalah bahwa salib itu tanda orang-orang jahat yang disalibkan. Tetapi Rasul Paulus ini memberitakan tentang kabar bahwa salib itu memberikan satu keselamatan. Kenapa? Karena Rasul Paulus sebenarnya adalah orang yang merasakan kasih Allah itu pada saat dalam perjalanan menganiaya umat Tuhan, dan kemudian Tuhan menunjukkan kasih Tuhan kepada seorang yang bernama Saulus pada saat itu, dan dia menjadi Kristen oleh karena merasakan betapa baiknya Allah itu, dan oleh karena dia merasakan bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana Tuhan mengampuni dia orang yang berdosa. Dan kemudian pada saat dia menjadi seorang Kristen, maka tema utama yang ingin disampaikan oleh Paulus pada saat itu adalah bagaimana salib itu itu memberikan keselamatan. Karena selama ini kan orang berpikir bahwa yang ada di salib itu hanyalah orang-orang jahat. Tapi yang dikabarkan oleh Paulus pada saat itu yaitu Yesus yang adalah Mesias, yang disalibkan bersama dengan orang-orang berdosa, yang sebenarnya dia tidak pernah melakukan kesalahan, dan dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia dan juga dosa orang yang disalibkan. Jadi ini perbedaannya di mata orang Yunani pada saat itu, ataupun di mata orang Yahudi sekalipun, bahwa salib itu lambang kekejian, lambang dosa, lambang kengerian, kemaluan. Tetapi Yesus mengambil tempat di tempat itu untuk menunjukkan kasih Allah itu kepada orang yang berdosa. Artinya sebenarnya manusialah yang harus disalibkan. Tapi ini yang menciptakan manusia dan kemudian yang memberikan pengampunan, dialah yang mati untuk orang-orang berdosa. Makanya Paulus menekankan bahwa salib itu bukan lagi lambang daripada kekejian, tetapi itu lambang bagaimana maksudnya pengampunan yang diberikan kepada kita orang-orang berdosa. Lambang pengorbanan Yesus untuk kita yang berdosa ini. Itu yang ditekankan. Baik, terima kasih pendeta. Jadi memang ada poin tersembunyi, apa maksudnya mendalam lah ya, dasar yang harus diberikan kepada jemaat Korintus pada saat itu, dan pesan yang sama juga untuk kita pada saat sekarang ini. Baik, kalau kita melihat di ayat inti seperti tadi yang saya sampaikan, ini ada dua sudut pandang yang berbeda terhadap salib itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi kekuatan Allah bagi yang diselamatkan? Apa maksud dari dua sudut pandang ini? Siapa ini yang binasa? Siapa ini yang diselamatkan, pendeta? Oke, jadi seperti ini. Kematian Yesus di kayu salib itu untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Artinya Yesus menebus kita yang orang berdosa ini. Kemudian pemberitaan tentang salib itu diberitakan dan disampaikan kepada orang banyak. Dan kemudian ada yang menerima dan juga ada yang menolak, seperti itu. Oke, jadi saya ambil contoh lah, seperti orang Israel pada umumnya atau Yahudi pada umumnya, mereka itu selalu minta tanda. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, segala sesuatu minta tanda. Segala sesuatu minta tanda. Itu
karakteristik orang Yahudi. Tapi berbeda dengan orang Yunani. Yunani itu dia berfokus kepada hikmat. Dan di dalam 1 Korintus 1:18 ini menekankan bahwa bagi mereka yang menolak akan salib itu, artinya pengampunan sebenarnya, kalau lebih dalamnya lagi, itu disebut dengan orang yang bodoh. Kenapa? Yesus mati untuk memberikan kepastian keselamatan kepada setiap orang yang menerimanya. Jadi Yesus mati semua sebenarnya diberikan keselamatan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita? Ya, kita ini kan orang berdosa. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Jadi Yesus sedang mengangkat kita dari lembah dosa itu melalui kematian di kayu salib. Jadi kalau kita tidak mau terima itu Yesus, maka inilah yang disebut dengan apa? Dengan kebodohan. Ya, manusia cenderung berpikir tentang kemampuan akal budinya. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, 12 murid Tuhan Yesus, ya mayoritas adalah mereka yang berpendidikan rendah, dan pekerjaan mereka pada saat itu adalah mungkin pekerjaan yang mayoritas, ya nggak semua, ya mayoritas adalah pekerjaan yang rendah, pekerjaan orang rendah pada saat itu. Tapi Tuhan panggil mereka dan kemudian mereka menerima Yesus. Artinya juga kalau kita lanjut ke depannya, itu artinya mereka menerima salib itu, menerima panggilan keselamatan itu, sehingga orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya yang Tuhan bisa ubahkan. Ya, jadi kalau seandainya dikatakan di sini disebut pemberitaan kepada orang bodoh, ya orang bodoh ini bukan berarti mereka tidak tahu apa-apa, nah, tapi karena penolakannya kepada salib yang Tuhan berikan keselamatan kepada kita melalui kematian di salib. Baik, terima kasih. Kita perlu tahu, kalau secara kelihatan misalkan di KTP, ya, kan di situ semua pasti mencantumkan kepercayaan. Betul. Bagi kita adalah Kristen. Ya. Di kaum kita semua yang mengaku sebagai umat Kristen ini, apakah itu sudah dikategorikan menerima salib, atau apa kategori kira-kira saya ini sudah menerima salib dan mengakui kekuatan Allah, atau ini sesungguhnya saya adalah kebodohan karena saya akan binasa? Apa kira-kira melihat perbedaan ini, Pendeta? Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-24, Alkitab juga katakan bahwa tidak semua orang yang memanggil nama Tuhan nanti akan apa? Akan selamat, katanya. Kita tidak boleh menghakimi siapa orang itu, nggak bisa. Tapi prinsipnya adalah bahwa kehidupan orang Kristen itu dinyatakan dari kehidupannya. Ya, cara dia ya melakukan segala sesuatu itu kelihatan bagaimana Yesus yang hidup dalam dirinya. Kita bisa lihat dan bisa kita rasakan. Jadi keselamatan itu bukan atas dasar ya seperti tulisan gitu, ya, KTP saya Kristen. Tidak seperti itu. Keselamatan itu didasarkan adalah kasih kita kepada Yesus. Ya, Alkitab katakan kalau kita lihat dalam Markus 6:19, bagaimana kita percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan. Itu kan tanda kalau kita seorang yang percaya kepada Yesus. Jadi ini penting, ya, bagaimana ya pusat pemberitaan itu adalah tentang Yesus yang mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang seharusnya disalib. Itu yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus, dan memang agak berat. Kenapa? Karena pemikiran orang banyak di Korintus pada saat itu adalah salib itu adalah sesuatu lambang ya negatif gitu, ya. Yeah. Tapi Rasul Paulus menyampaikan suatu pesan, suatu berita tentang salib yang menyelamatkan manusia. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang tantangan Paulus pada saat itu sangat berat, ya. Karena pemahaman secara mayoritas itulah yang harus dilawan, ya. Kan begitu. Baik, Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat di sini bahwa bagaimana pandangan kita, penerimaan kita, sudut pandang kita terhadap salib itu. Saya yakin dan percaya kita semuanya mau menjadi orang yang diselamatkan ketika kita mengakui kekuatan daripada Allah. Biarlah kiranya semakin kita mendalami firman Tuhan, semakin kita melihat posisi saya ini ada di mana. Karena Alkitab juga mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Baik, Pendeta, terima kasih. Yang terakhir, ini memang pembahasan yang agak sedikit sensitif, butuh pemahaman yang dalam begitu.
Orang Yunani pada saat itu mereka berbicara, bertindak, melakukan sesuatu, mengambil keputusan berdasarkan hikmat. Oke, berarti dari pemikiran mereka yang benar-benar ya bersihlah kita buat. Tetapi mayoritas orang Israel pada saat itu seperti tadi pendeta katakan minta tanda. Nah, dari kedua hal ini mana kira-kira hal yang baik yang untuk kita contoh? Oke, jadi kita kembali kepada konteks dari Paulus menyampaikan tentang kabar keselamatan melalui salib. Jadi audiensnya adalah yang pertama adalah orang Israel itu sendiri. Kemudian audiens yang kedua adalah orang Yunani. Bisa saja orang Yunani yang hendak bertobat menjadi Kristen dan sebagainya. Oke, kalau kita belajar orang Israel itu, orang Yahudi itu selalu meminta tanda. Ya waktu Yesus hidup di muka bumi ini sangat sering kita lihat dalam Alkitab minta tanda. Jadi apakah itu baik? Oke, saya mau katakan gini, pelajaran sekolah sahabat kita menandakan bahwa meminta tanda itu menunjukkan tentang apa? Tentang katanya keinginan, saya bacakan di dalam pelajaran kita kata seperti ini, keinginan untuk melihat tanda dan mujizat mencerminkan kebutaan rohani dasar katanya. Mungkin bahkan kekerasan hati oleh mereka yang menuntut hal-hal tersebut. Ya, jadi bangsa Israel pada saat itu, lebih lanjutnya orang-orang Yahudi pada dasarnya adalah selalu minta tanda. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka nggak mau ada pertobatan dalam diri mereka. Ini menunjukkan maksudnya kekerasan tengkuk mereka untuk menerima kabar keselamatan itu, dan sebenarnya adalah mereka buta rohani. Mereka hanya meminta sesuatu yang sebagai tanda-tanda. Ya, Yesus selama di dunia sering melakukan mukjizat. Yesus membangkitkan orang yang mati, kemudian Yesus menyembuhkan orang yang buta, ya, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka bertobat melihat apa yang telah Yesus lakukan? Tidak, malah mereka berencana untuk membunuh Yesus karena pengikut Yesus semakin banyak. Jadi tanda ini menunjukkan bahwa mereka buta rohani. Sekarang di zaman kita, saya ambil aplikasi zaman sekarang. Sering juga orang mengatakan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus kalau saya melihat mukjizat katanya. Kan sering kita lihat itu ya. Kalau saya melihat mukjizat maka saya percaya. Ya, pertanyaannya, apakah ya saya mau katakan gini, apakah dia tidak pernah merasakan mukjizat itu? Ya, saya mau katakan waktu kita tidur tengah malam, mungkin kita tidur jam 10 malam. Waktu kita tidur, apa kita tahu apa yang terjadi di sekeliling kita? Bukankah itu mukjizat? Oh iya, waktu kita bangun pada pagi hari, kemudian kita bangun dan sehat, wah, bukankah itu satu mukjizat? Selama beberapa jam kita tidur, kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Itu mukjizat yang Tuhan tujukan setiap hari. Ya, jadi dan mukjizat yang lain adalah ya Tuhan berikan itu untuk memberikan apa? Untuk memberikan perubahan hati kepada kita, ya supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu untuk orang Israel. Kalau untuk orang Yunani, mereka itu selalu berbicara tentang hikmat. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu lebih penting bagi mereka. Oke, kalau kita lihat dalam pelajaran kita di sekolah sahabat ini bahkan dikatakan bahwa orang-orang pada saat itu konsep hikmat ataupun Helenistik katanya pada periode perjanjian baru menekankan kecerdasan dan pengetahuan teoritis di atas keterampilan praktis. Seorang filsuf adalah pencipta kebijaksanaan, seorang yang memahami dan menyebarkan pengetahuan tentang dunia alam dan pengetahuan manusia. Jadi konsep mereka pada saat itu, ya memang ada beberapa aliran filosofis pada saat itu, katanya sekitar ada 6 aliran, termasuk Plato, kemudian dan yang lainnya. Saya tidak sebut persatu. Mereka selalu berbicara tentang hikmat, dan orang-orang yang berfokus kepada hikmat sulit untuk percaya kepada keselamatan itu. Kenapa? Karena mereka berpikir secara logika, bagaimana mungkin ya orang yang disalibkan itu ya bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi mereka berbicara tentang logika. Padahal firman Tuhan ini berbicara tentang hubungan iman dengan Tuhan. Dan kalau ditanya tadi apakah mana yang lebih baik, dua-duanya tidak baik. Ya, dua-duanya tidak baik. Kenapa? Karena penerimaan kita kepada Tuhan adalah melalui iman kita, percaya kepada Tuhan, dan ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi konsep itu yang penting, ya. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah melihat di sini, berarti untuk memahami salib itu kita menggunakan hikmat, tanda, atau kira-kira dengan
akal budi pendeta. Sebagai terakhir dari pelajaran kita ini, supaya ketika kita belajar tentang salib, ketika kita melihat membaca di Alkitab, bagaimana cara kita menerima, belajar, mendalami daripada salib itu. Oke, terima kasih banyak. Pada pelajaran kita ini menekankan bagaimana pentingnya kita menerima salib Kristus, dan penerimaan salib Kristus itu didasarkan oleh iman kita kepada Tuhan, dan iman itu bertumbuh melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari. Sama seperti Rasul Paulus yang saya sampaikan tadi, imannya bertumbuh pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dan kemudian pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun banyak tantangan yang dihadapi dalam memberitakan tentang salib itu yang memberikan keselamatan itu, tapi itu memberikan satu kekuatan iman kepadanya. Saya membacakan kutipan dari yang tulisan di sini dari Ellen White dalam Kisah Para Rasul halaman 27, dikatakan seperti ini. Tetapi kepada Paulus salib itu adalah tujuan utama. Sejak ia ditawan dalam pekerjaannya dalam menganiaya pengikut-pengikut orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Allah yang tidak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus. Suatu perubahan yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan surga. Sejak saat itu, katanya, adalah seorang yang baru dalam Kristus. Ia mengetahui oleh pengalaman pribadi bahwa bila orang berdosa sekali memandang kasih Allah sebagaimana yang kelihatan dalam pengorbanan anaknya dan menyerahkan diri kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi, dan mulai saat itu Kristus menjadi segala perkara dan dalam segala perkara. Ya, jadi ini sebagus sekali katanya. Rasul Paulus pada saat dia merasakan kemudian menikmati bagaimana kasih Allah itu akhirnya membuat hidupnya diubahkan. Jadi bagaimana kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi kita, ialah melalui iman yang terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan. Makanya di sini selalu katakan, Paulus sudah menekankan bagaimana pekabaran salib itu kepada orang supaya mereka bisa menerima Yesus. Katanya bagi kita diselamatkan melalui pemberitaan tentang kekuatan Allah dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 ini. Jadi ini berbicara tentang iman. Bagaimana iman itu bertumbuh, iman itu datang daripada Tuhan, dan iman itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa percaya akan janji-janji Tuhan seperti yang Rasul Paulus katakan pada saat ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Sebelum pendeta akan menyampaikan rangkuman daripada pelajaran kita sepanjang minggu ini, waktu saya kecil pendeta, di tangan mama itu ada di sini bekas potong. Ketika kita bercanda gurau di rumah, pulang dari ladang begitu, selalu saya tanyakan itu kena apa? Jawaban mama itu selalu sama, inilah kena potong untuk bekerja supaya kamu bisa makan. Ya. Besok tahun depan itu ditanya lagi, selalu disampaikan bahwa itu adalah pengorbanannya untuk menghidupi keluarga. Jadi saya melihat di sini, salib itu memberikan pesan kepada kita bahwa ada seseorang yang berkorban demi menggantikan kita, yang seharusnya kita layang di situ, tetapi Bapa kita yang di sorga mengirim anaknya, Yohanes 3:16, menjadi bentuk kasih terhadap kita. Ya. Itulah yang saya bisa lihat dari pekabaran salib ini. Dan pendeta akan menyampaikan kesimpulan dan rangkuman apa yang menjadi pelajaran kita sepanjang minggu ini. Oke, baik. Saya bacakan dari 1 Korintus 1 ayat 31 dan kemudian merujuk kepada Yeremia 9:23-24 dikatakan seperti ini. Barang siapa yang bermegah, hendaklah yang bermegah dalam Tuhan. Dan ini secara menarik ya bagi kita semuanya. Kalau kita lihat, Yesus Kristus adalah katanya hikmat yang dipersonifikasikan dari Allah, kebenaran, pengudusan, dan penebusannya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana hikmat Allah itu diberikan untuk menyatakan kebodohan terhadap apa yang dipikirkan oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Yesus sedang menekankan pentingnya untuk percaya kepada Tuhan dan bukan mengandalkan tentang apa? Pengetahuan secara manusiawi. Jadi di sini menekankan Yesus itu yang menguduskan, Yesus itulah kebenaran, dan Yesus itu adalah yang bisa memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya. Jadi pelajaran kita menekankan bahwa kalau kita hanya percaya kepada diri kita sendiri, maka kita akan apa? Akan hilang. Tetapi pelajaran kita menekankan bagaimana pentingnya kita percaya kepada salib yang ada, yang di mana Yesus disalibkan, memberikan satu janji keselamatan kepada kita semua. Jadi kita semua diselamatkan pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Kita sudah melihat
bagaimana pekabaran salib yang disampaikan ke jemaat Korintus, hal yang sama juga disampaikan kepada kita pada saat sekarang ini. Biarlah kiranya pekabaran salib ini mengingatkan kita kembali bahwa ada pengorbanan, ada kasih yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Untuk menutup diskusi kita pada saat ini, pendeta akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih pada sabat ini kami telah belajar akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan yang telah mati untuk menggantikan kami orang berdosa. Tuhan telah memberikan keselamatan, janji kepada kami untuk bertemu dengan Tuhan pada saat kedatangan Tuhan kali kedua. Biarlah kami dikuatkan melalui firman Tuhan ini untuk bertumbuh dalam iman kami, hari demi hari kami diubahkan, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dan bergaul sebagaimana Henokh yang selalu bergaul bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh permisa yang bersama-sama dengan kami mempelajari akan firman Tuhan, kekuatan rohani menjadi bagian kami, dan pada saat Tuhan datang kali kedua, kami siap untuk bertemu dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi kita pada saat sekarang ini. Kiranya berkat menjadi bahagian kita semua. Dan akhir kata kami menyampaikan, terima kasih, Tuhan memberkati.